Ini adalah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Siamolek, sama berbasis Moodle, dan kami namakan sebagai Sidle. Tadi ya sudah saya presentasikan sebelumnya bahwa Sidle dengan kata lain adalah Siamolek Moodle Portable. Dan apabila Anda mendapatkan CD ini, berarti di sini bisa dilihat sudah ada buku petunjuk dan juga ada CD-nya. Nah, bagaimana cara pengoperasiannya? Pertama kali adalah masukkan CD ke dalam CD-ROM di laptop atau komputer Anda. Masukkan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam CD-ROM, dibuka. Dibuka ya. Kemudian di situ ada nanti folder Sidle. Kopikan folder tersebut ke dalam harddisk komputer Anda. Misalnya di sini saya kopikan ke dalam harddisk di drive C ya. Ini hanya contoh, silakan kopikan ke harddisk drive manapun yang Anda inginkan. Kemudian ini contoh ya, ini berhasil di copy. Cuma saya cancel karena saya sudah memilikinya di local disk. Kemudian setelah dikopikan ke hard disk, folder Sidle yang tadi telah dibuka, silakan Anda buka. Di sini terdiri dari Poodle content, ada manual Poodle, kemudian juga ada Moodle start.bat. Jadi silakan klik yang Moodle start.bat. Tapi sebelum Anda mengklik ini, sebaiknya diperhatikan apakah Anda sedang membuka web browser saat itu. Jadi apabila Anda sedang menggunakan web browser, ditutup terlebih dahulu. Silakan tutup web browsernya. Karena aplikasi Sidle ini berjalan menggunakan web browser portable tadi ya, Mozilla Firefox Portable. Setelah dibuka, klik Moodle start.bat dan biarkan berjalan. Ditunggu. Ya, ini adalah tampilan muka dari aplikasi yang kita sebut sebagai Sidle. Dan tentu saja Sidle ini memang sama tadi ya, berbasis Moodle yang telah kita install sebelumnya. Ya, ini adalah tampilan mukanya. Dan apakah yang harus Anda lakukan setelah Anda berkunjung di halaman ini? Di sini ada tab login ya. Di sini Anda klik saja login. Kemudian gunakan account, nama pengguna dan password adalah user. Di sini ada penggunanya ya. Ada contoh nama pengguna user, password user. Tuliskan saja seperti hal yang di atas tersebut. User. Kemudian diklik login. Ya. Setelah itu Anda akan menemukan beberapa subjek yang Anda bisa pelajari ya melalui Sidle ini. Silahkan klik bagian yang ingin Anda pelajari. Misalnya di sini adalah TOEIC preparation ya, bahasa Inggris untuk mencapai nilai TOEIC ya, Test of English for International Communication. Anda klik dan telah terbuka course-nya ya untuk mempelajari TOEIC. Ya, di sini banyak ya course-nya. Anda bisa melakukan pembelajaran, kemudian melakukan
kuis, evaluasi, kemudian ada juga melihat audio dan lain-lain, karena memang semuanya aplikasi ini menerapkan sistem pembelajaran berbasis multimedia ya. Semua bisa masuk, jadi baik itu teks, baik itu audio, video, kemudian juga ada aplikasi untuk assignment ya, penugasan seperti contoh seperti ini. Saya sedang mengklik evaluasi topik 1. Jadi di sini Anda bisa belajar mengevaluasi, yaitu berupa kuis ya. Di sini saya mengklik preview dan Anda bisa menjawab pertanyaan kuis yang tersedia. Ini saya hanya contoh ya. Setelah sudah, submit all and finish, kemudian klik OK. Dan Anda bisa mengetahui sejauh mana hasil belajar Anda ya. Di sini evaluasi ya. Nilai saya adalah 1,25 dari 10 soal karena tadi saya menjawab secara asal dan acak ya. Di sini juga terlihat mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Sekaligus Anda bisa belajar dari jawaban mana yang benar dan mana yang salah ya. Di situ bisa belajar peer review-nya. Kemudian setelah Anda melakukan pembelajaran di sini ya, Anda bisa mengklik home ya. Di sini tanda rumah untuk kembali ke halaman awal ya. Jadi untuk kembali ke beberapa list dari course yang ada. Misalnya saya ingin kembali belajar pemrograman HTML, silakan klik pemrograman HTML. Apabila sudah selesai, kembali lagi berarti ke simbol rumah ya, ini simbol home. Maka akan Anda kembali ke list yang tadi. Setelah Anda menggunakan aplikasi Siddle ini dan ini keluar, silakan klik di bagian atas kanan sebelah avatar ini icon, klik tombol keluar. Nah, ini berarti Anda sudah berhasil keluar dari aplikasi Siddle. Dan apabila ingin menutup, jangan lupa di close web browsernya ya. Di sini di close, silang close. Dan juga aplikasi Moodle-nya tadi kita mengklik Moodle Start But, ini harus kita close juga ya di sini ya. Setelah di close, kemudian ditutup. Jadi mengapa kita menggunakan aplikasi Moodle? Karena di sini ya, what does Moodle do? Yang pertama yaitu dapat mendeliver course content ya, menyampaikan beberapa konten-konten khusus yang tadi ya, mata pelajaran yang sudah kita lihat di Siddle. Kemudian mampu mengorganisasikan mata kuliah ya, atau mata pelajaran. Kemudian dapat juga menerapkan beberapa sistem komunikasi. Di sini ada juga berupa forum dan juga ada chat secara sinkronus ya. Kemudian mampu menyampaikan assessment ya, penilaian penugasan sudah tersedia dalam aplikasi Moodle. Kemudian di sini juga keuntungannya ya, tadi sudah disebutkan juga di awal bahwa Moodle itu adalah free dan open source. Kemudian juga menerapkan prinsip filosofi dari edukasi yaitu konstruktivis ya. Kemudian berbasis komunitas, simple dan kompatibel di seluruh sistem operasi. Kemudian di sini juga memiliki kelebihan dari fitur-fitur yang banyak ya, banyak sekali fitur-fitur yang tersedia dalam Moodle. Nah, ini contohnya. Blackboard dan WebCity juga sama-sama merupakan aplikasi e-learning dan berbayar, namun ya Blackboard, WebCity berbayar dan Moodle lah yang satu-satunya berbasis free ya, open source. Di sini fiturnya banyak sekali ya. Di sini perbedaannya bisa dilihat yes dan ada no-nya. Misalnya untuk upload and share dokumen, untuk mengupload dan membagikan data ya, data-data dokumen. Kemudian membuat konten secara online di hypertext markup language. Kemudian untuk diskusi secara online sampai pada glossary. Ya, ini kata-kata ya, seperti daftar kata, seperti di kamus ya, glossary. Ya, ini komponennya. Jadi memiliki konten, kemudian ada resource, glossary, lesson, kemudian ada assessment ya, untuk penugasan, assignment juga penilaian sama quiz, jurnal dan lain-lain.
Jadi dengan dasar itulah kami di Siamolek membuat suatu aplikasi berbasis Moodle. Nah, ini merupakan juga Anda bisa mengunjungi http e-learning.siamolek.org untuk melihat Moodle kami yang ada di internet, dan juga silakan join bersama kami untuk melihat beberapa course atau mata kuliah yang sudah telah kami kembangkan. Nah, di sini yang ketiga tadi ya, proses Moodle installing dan cara penggunaan Sidle sudah saya sampaikan. Ya, sekali lagi jangan lupa cara menginstal Moodle-nya. Pertama adalah download aplikasi Moodle ya melalui www.moodle.org. Untuk aplikasi Moodle kali ini presentasinya saya rasa cukup sekian, dan pembelajaran kali ini saya harapkan dapat diterapkan di kuliah ya, di kuliah ataupun di instansi Bapak Ibu nantinya setelah selesai mempelajari aplikasi Moodle ini. Dan kali ini saya Muhammad Andriansyah undur diri. Selamat belajar, sampai jumpa, dan salam akademika.